Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMPKP 1 Baleendah. Dalam pelaksanaan MPLS kali ini dilaksanakan secara daring. Walaupun dilaksanakan secara daring, kalian harus tetap semangat dan didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Jangan lupa juga 5M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Perkenalkan, nama Ibu Eti Junaidi, mengajar bidang studi PPKN. Materi yang akan disampaikan kali ini yaitu tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi, banyak tantangan bagi negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Arti globalisasi di sini yaitu mendunia, seolah-olah dunia jadi satu, tanpa batas ruang dan waktu. Tidak menutup kemungkinan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang datang ke Indonesia, baik pengaruh yang positif maupun yang negatif. Untuk menghindari pengaruh-pengaruh yang negatif, kita harus bisa memfilternya atau menjaganya di Indonesia dengan Pancasila. Karena dengan nilai-nilai Pancasila, misalkan salah satunya Ibu sebutkan, contohnya sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di sini yaitu bentengnya dengan agama dasarnya. Berikutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Maksudnya di sini, apabila kita melakukan sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena paksaan atau karena tekanan. Misalkan kalau di kelas, apabila kita nanti masuk KBM lagi, banyak sampah, meja-meja berserakan, gak usah disuruh lagi oleh guru, langsung oleh kalian bersihkan. Itu maksud dari poin kedua, kesadaran. Melakukan sesuatu harus dengan sadar dan ikhlas. Berikutnya, nilai-nilai bela negara yang harus dipahami dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain ada 5 poin. Yang pertama, cinta tanah air dapat diwujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya yang ada, karena negara Indonesia itu sangat kaya sekali akan berbagai budaya dan juga sumber daya alamnya, makanya harus kita jaga. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan cara mencegah perkelahian, baik itu perkelahian antar individu, antar kelompok, atau antar pelajar. Contoh berikutnya, menjadi anak bangsa yang berprestasi. Bisa berprestasi di kelas, atau tingkat nasional atau internasional. Itu salah satu untuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Bisa mengharumkan nama baik negara atau sekolah. Yang ketiga, Pancasila. Kalian ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam Pancasila sendiri ada sila 1 sampai sila 5. Butir-butirnya ada 45 butir yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Seperti kalian ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara yang majemuk, kompleks, berbagai macam budaya, suku dan sebagainya. Maka dengan Pancasila bisa mempersatukan bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti kalian sekarang pembelajaran secara daring. Kalian harus merelakan waktu kalian untuk main, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak ada guru, karena gurunya sekarang adalah diri kalian sama orang tua. Harus bisa merelakan waktu main kalian untuk belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan cara menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dan sebagainya. Maksud poin kelima di sini menjaga kedisiplinan, contohnya
Kalau kalian belajar lagi nanti berpakaian yang rapi, taat aturan-aturan sekolah. Itu bisa dipraktekkan nanti apabila kalian sudah masuk lagi ke sekolah. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas dua. Satu, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini sering disebut juga nasionalisme yang chauvinisme. Ini yang negatif, tidak boleh kita lakukan karena merendahkan negara lain atau orang lain. Seperti di kelas kalian tidak boleh merasa aku ini seorang kaya. Itu juga nggak boleh, ini sama dengan chauvinisme. Atau kelas kita paling hebat, paling bagus, itu juga nggak boleh. Itu arti nasionalisme dalam arti sempit, mencintai tetapi merendahkan negara lain atau orang lain. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, ini nasionalisme yang kedua, ini disebut nasionalisme yang positif, karena menganggap semua bangsa-bangsa derajatnya sama, tidak merendahkan yang lainnya, tidak merasa aku ini paling hebat atau paling tinggi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Antara lain ada 3 poin. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Maksudnya di sini adanya persamaan suku bangsa. Di Indonesia ini suku bangsa banyak sekali. Menurut Jaspan ada 360 suku bangsa yang ada di Indonesia. Apabila kita merasa suku bangsa Sunda misalkan paling baik, suku yang lainnya tidak baik, akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bagi bangsa. Makanya harus ada persamaan derajat. Kayak tadi, nasionalisme dalam arti luas, semua suku sama derajatnya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Berikutnya, yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Mengembangkan sikap toleransi maksudnya di sini kalian satu sama lain harus saling menghargai, saling menolong. Contohnya kayak tadi, sila pertama, pengamalan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti di sekolah kalian, teman-teman kalian agama tidak sama semuanya agama Islam. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Maka di sini diperlukan toleransi beragama dan sebagainya dari nilai-nilai Pancasila itu ya. Ibu contohkan satu, misalkan sila pertama. Yang ketiga yaitu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa di Indonesia. Merasa senasib sepenanggungan di antara sesama bangsa di Indonesia. Maksudnya di sini bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pahit getirnya penjajahan. Tidak sekonyong-konyong kita itu merdeka tanggal 17 Agustus 45, tetapi diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Maka kita merasa senasib sepenanggungan. Ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Antara lain, 1. Sukuisme. Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Maksudnya di sini Sunda merasa tertinggi. Ini juga nggak boleh, akan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam suatu bangsa. Yang kedua, chauvinisme. Chauvinisme adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ini juga nggak boleh. Chauvinisme adalah menganggap bangsa sendiri paling unggul, merendahkan negara lain atau merendahkan orang lain juga nggak boleh ini. Yang ketiga, ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ini maksudnya ekstremisme ini juga nggak boleh dilakukan. Misalkan kita punya pendapat, orang lain juga harus paham dengan pendapat kita, walaupun misalkan salah, harus dianggap benar. Itu juga nggak boleh, disebutnya ekstremisme. Ya, mempertahankan pendirian dengan cara kekerasan senjata, itu nggak boleh. Seharusnya dengan toleransi. Yang keempat, provinsi
Provinsialisme. Provinsialisme adalah sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Ini adalah maksudnya mementingkan daerah sendiri, mengabaikan daerah-daerah lain. Seperti kalian ketahui, manusia adalah human socius. Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka sikap provinsialisme juga itu sifatnya negatif, tidak boleh. Kita harus saling membantu, saling menolong dengan sesama. Patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah. Contohnya ada Cutnya di Teku Umar dari Aceh, Tuanku Iman Bonjol dari Jawa Tengah, Patimura dari Maluku, dan banyak lagi. Ini kita mereka ada jasa-jasa pahlawan yang memperjuangkan. Mereka punya sikap patriotisme, artinya pantang menyerah. Harta nyawa mereka korbankan demi kemerdekaan. Makanya kalian sekarang sudah enak, tinggal mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Dengan bukan mengangkat senjata lagi, tetapi mengangkat pulpen, istilahnya pulpen dan buku, yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Hargailah jasa-jasa para pahlawan yang telah mengorbankan harta dan nyawanya. Ciri-ciri patriotisme ada 5. 1. Cinta tanah air. Kalian tahu tadi kan, Indonesia sangat kaya, sangat luas, perlu kita cintai, kita pertahankan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita harus bisa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Artinya di sini, apalagi suasana dalam keadaan COVID-19 ini, pandemi 19 ya. Contoh untuk kalian konkretnya berjiwa pembaharu seperti apa sih? Misalkan sekarang kan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Berjiwa pembaharunya kalian jangan mengandalkan guru saja, karena jauh sekarang online, ya. Jadi kalian bisa mencari materi secara lewat Google atau lewat media lainnya. Harus kreatif di sini. Arti jiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Tidak kenal menyerah dan putus asa. Artinya di sini kalian harus bulat. Berikutnya, implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bisa diimplementasikan dalam 4 poin. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, contohnya, biasakan anak-anak menyaksikan film-film perjuangan, biar kita punya rasa nasionalis terhadap negara, merasa memiliki, atau membaca buku-buku perjuangan, atau mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu, biar kalian punya rasa nasionalis. Itu contoh dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan sekolah, yang nomor 2, dalam kehidupan sekolah. Apa sih contohnya dalam kehidupan sekolah implementasinya? Yang pertama, misalkan melaksanakan upacara dengan hikmat, tidak dengan bercanda atau main-main, atau belajar dengan giat. Berikutnya, yang ketiga, dalam kehidupan masyarakat. Implementasinya dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Contohnya kita harus toleransi, saling membantu, saling menolong sesama tetangga yang membutuhkan. Berikutnya, yang nomor 4, dalam kehidupan bernegara. Contoh dalam kehidupan bernegara, kita harus meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan undang-undang, mendukung kebijakan pemerintah. Sekarang nih, kita harus mendukung kebijakan pemerintah. Contohnya harus pakai masker, tadi 5M ya. 5M kita laksanakan. Itu program pemerintah harus kita dukung, yang 5M yang Ibu telah sebutkan tadi.
menjaga jarak, ya, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Itu harus kita laksanakan sekarang. Kalau tidak, nanti ada sanksi dari pemerintah, ya. Itu salah satu contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak main hakim sendiri dan sebagainya. Taat aturan, punya kendaraan, pakai helm misalkan apabila punya motor, ada SIM dan sebagainya. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat menambah wawasan kalian tentang kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu doakan semoga kalian menjadi warga negara dan warga sekolah yang taat aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.